Kita lanjutkan perbincangan dan kita akan dengar bagaimana pandangan Kang Ujang kalau Bang Emrus tadi mengatakan kalau sampai Pak Jokowi kemudian mengikuti atau juga mendapatkan hak yang seperti ini begitu dilakukan mengikuti kampanye kemudian juga menunjukkan keberpihakan di mana etikanya, nah di mana kepantasannya. Tapi undang-undang itu memang hal berbeda dikatakan oleh Bang Habibur Rahman. Silakan. Ya memang kalau kita bicara etika standarnya kan standar moralitas, standar kebenaran di sini. Tetapi memang standar moralitas kebenaran ini kan kalau kita tarik lagi lebih lebih fleksibel itu kan pada aturan, pada ketentuan, pada legal formal hukum. Nah ini persoalannya. Oleh karena itu ya agak sulit kita memisahkan, misalkan tadi ya saya mengamati beliau berdua ya, untuk bisa menilai ini etika, ini aturan. Pasti ini akan bersama. Karena kalau misalkan begini, yang jelas begini, misalkan saya melanggar undang-undang, sudah tentu saya melanggar etika. Plus melanggar hukum. Nah itu. Tetapi memang kalau kita bicara etika sangat subjektif tadi. Yang ini ukurannya di situ. Kenapa? Karena mungkin saya misalkan dianggap sebagai pendukung pihak tertentu. Tentu akan menilai Pak Jokowi sebagai pihak yang tanda petik ya kurang pas. Karena dianggap tidak netral, dianggap memihak gitu ya, dianggap dukung-mendukung, itu dianggap bahwa tidak beretika, tapi dalam konteks yang lain tidak ada yang dilanggar. Baik dalam konteks mohon maaf ya aturan perundang-undangan maupun dalam konteks kalau saya melihat aturan umum lah, aturan kesusilaan yang bersama gitu. Nah, standarnya memang agak rumit kalau kita melihat batasan etika itu. Tadi sangat subjektif. Tetapi tadi yang harus kita lihat adalah standar kebenaran. Di situ yang harus dilihat. Tetapi kalau kita tarik lagi yang disampaikan oleh Bang Emrus itu perspektif yang kritis ya saya melihatnya. Kalau Bang Habib tentu perspektif yang formalitis. Ya ini tidak harus dibenturkan. Karena antara etika dengan aturan juga sejalan seiring. Nggak bisa juga kita memilah-milah. Oh ini aturan itu benar tapi dianggap tidak beretika kan sulit. Nah ini menurut saya ini yang harus kita objektif dalam konteks agar publik memang menyerap diskusi ini secara objektif agar nanti kita tidak salah. Dalam konteks itu ya perspektif-perspektif inilah yang sebenarnya harus mencerahkan publik di dalam diskusi TV One ini. Saya melihat memang tadi batasan etika, nilai, lalu moralitas, aturan perundang-undangan agak sulit. Karena undang-undang yang kalau saya menilai ya kalau saya dosen lah, mungkin dosennya bukan dosen etika, memang dosen fisik. Tetapi kalau kita menilai dari etika ya standarnya standar kebenaran saja, standar kebaikan. Dan kalau kita lihat ya saya melihatnya merujuknya kepada legal formal hukum. Kalau memang melanggar undang-undang ya di situ melanggar etika juga plus melanggar pidana kan begitu. Saya sih melihatnya begitu Mbak Putri. Kang, dengan batasan-batasan yang ada tadi diberikan informasi juga oleh Bang Habib, bagaimana kemudian jaminan dari Pak Jokowi ini tidak akan melakukan abuse of power? Ya sebenarnya kita awasi bersama ya. Kita sudah banyak melakukan pemilu ya pasca reformasi gitu. Dengan katakanlah ya Presiden Ibu Megawati 2004 katakanlah ya, lalu Pak SBY 2 kali, Pak Jokowi ya sekarang 2 kali. Ini kan ada pengalaman. Oleh karena itu pengalaman ini kita ambil gitu loh. Nah saya melihat begini, Pak Jokowi tentu ingin memiliki legacy yang baik di mata publik. Katakanlah hari ini tingkat kepuasannya 75%, ada yang mengatakan 73 ya. Agak sedikit menurun. Tetapi saya melihatnya karena banyak kritikan dari publik, dari masyarakat terkait banyak hal, maka Pak Jokowi juga tidak akan sembrono dalam konteks dukung-mendukung itu. Dalam konteks kampanye itu karena ingin memiliki legasi yang bagus, yang baik ketika landing di Oktober 2024. Maka tadi di mana misalkan Pak Jokowi abuse of power, ya kita pantau bersama. Kita punya parlemen, kita punya rakyat Indonesia semua atau yang jago IT gitu ya. Semua kita bisa pantau dan hari ini ada era media sosial di mana kita bisa lihat kecurangan itu secara nyata dan secara jelas. Nah, disitulah kalau Pak Jokowi misalkan akan bermain, akan abuse power, kan politisi sama-sama tahu itu, sama-sama punya kartu. Oleh karena itu kita awasi bersama agar nanti pertarungan pilpres itu menjadi adil. Ini yang kita inginkan. Ya, Bang Emrus, pengawasan dari masyarakat secara bersama. Kemudian juga kita mengetahui Pak Jokowi pasti ingin sekali meninggalkan legasi yang bagus, sehingga kemudian tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan mengenai hal ini.
Baik, saya pikir kalau memang tujuannya adalah bagaimana Pak Joko Widodo meninggalkan legasi yang baik secara demokrasi dan secara satria, alangkah baiknya beliau tidak berkampanye untuk salah satu kandidat. Gitu ya, diserahkan saja dan sekaligus memang menguji bahwa kemenangan salah satu kandidat bukan karena dia. Jadi kalau salah satu kandidat nanti menang bukan karena saya, memang karena rakyat yang mendukung kan begitu atau memilih, itu jauh lebih baik. Baru kemudian kalau bicara misalnya katakanlah etika tadi, saya kira saya setuju kalau memang kita bicara undang-undang including di situ sudah ada etika, tetapi sudah ada reduksi. Ketika kita masukkan ke pasal demi pasal, sebenarnya kita sudah turunkan etika itu pada level yang operasional. Maka undang-undang itu jangan misalnya disebut jangan pasal karet. Artinya lebih operasional, lebih terukur. Sementara standar etika itu lebih tinggi. Misalnya contoh, bukankah kita harus menghormati orang tua kita atau orang yang lebih tua dengan kita? Dengan lambang komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam kita berkomunikasi kepada orang lain yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Orang yang katakanlah memperoleh gelar profesor misalnya, tidak boleh kita katakan bahwa karena profesor maka saya tidak menjelaskan. Tidak boleh begitu. Oleh karena itulah maka saya berpendapat bahwa etika itu bisa kita lakukan dengan berrelasi dengan manusia lain. Belum tentu diatur pada level undang-undang. Karena kalau semua diatur dengan undang-undang, ribuan pasal yang bisa kita lahirkan. Tetapi ketika kita berbasis kepada etika, misalnya kita ambil salah satu etika kita ukurannya Pancasila. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya garis bawahi kata beradab. Supaya kita beradab, hormatilah orang yang lebih tua dengan kita. Baru kemudian adalah hormatilah orang yang memperoleh gelar profesor misalnya seperti itu gitu ya. Tetapi dalam konteks berdebat, kita harus egaliter. Pandangannya yang kita kritik bukan berarti menyebut salah satu katakanlah status sosial tertentu, nggak boleh dalam suatu diskusi apapun namanya. Oleh karena itu kita harus selalu mengedepankan etika. Baru kemudian adalah satu hal yang perlu kami sampaikan. Saya kira ini perlu ditiru oleh teman-teman menteri bahwa Mahfud MD merencanakan mungkin dalam waktu dekat akan mengundurkan diri supaya apa? Supaya memang tidak menggunakan fasilitas negara tersebut. Nah, oleh karena itu bisa ditiru. Andaikan nanti Mahfud MD konkretnya mengatakan itu karena sudah dikatakan kan itu diwujudkan nanti pengunduran diri, kita mengharapkan semua menteri-menteri yang menjadi bagian dari pemenangan pemilu jadi tim sukses dan lain-lain sebagainya termasuk Pak Joko Widodo ketika kampanye mundur sajalah dari jabatannya kan begitu. Baik Bang Emrus, terakhir menutup silakan Bang, terakhir. Jadi kalau lagi-lagi kalau soal etika kan akhirnya kan subjektif. Misalnya tadi contoh debat cawapres yang disebut Pak Emrus. Ketika Gibran karena profesor saya nggak sebutkan. Menurut beliau nggak etis, tapi menurut saya sangat etis. Justru ada penghormatan terhadap profesor, terhadap orang yang lebih tua yang punya gelar profesor. Nah, dia sudah punya gelar profesor. Kalau saya jelaskan malah saya dianggap tidak menghormati. Pasti kami berkelahi sampai selesai nggak ada yang menang kalau kayak begitu. Makanya dalam negara yang namanya republik, kita ketemunya di mana? Di parlemen. Di parlemen itu tempat kita berbicara, bertemu. Parlemen itu apa yang kita lakukan? Merumuskan undang-undang. Jadi jangan remehkan undang-undang. Karena namanya manusia, selagi dia berbentuk manusia, dia adalah makhluk yang subjektif. Tapi ketika di parlemen, nah, disitulah kita berbicara. Kepentingan Anda, kepentingan saya kita pertemukan, kita rumuskan dalam pasal-pasal. Dan barulah itu yang bisa menjadi pegangan. Kalau etikanya siapa? Nah itu dia. Kemudian misalnya soal mundurnya Pak Mahfud lagi-lagi nih. Kalau orang itu kan kalau puasa, biasanya itu dari sebelum azan subuh puasa, ya. Bukan mulainya setelah asar udah mau maghrib baru puasa. Ini kan sudah ada 72 hari. Kalaulah misalnya rangkap status itu kita label sebagai sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak beretika. Ini sudah ke hari ke-73 tepatnya. Prof Mahfud merangkap status. Jadi sudah melakukan 73 hari dalam situasi yang negatif. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya menurut saya itu dia. Kalau soal mundur nggak mundur kembali ke persoalan masing-masing. Mungkin ya ada persoalan kesehatan, persoalan stamina yang nggak cukup, atau merasa malu diberi skor 5 oleh capresnya sendiri. Gitu loh, singkat saja Bang Emrus, terakhir ini sudah. Artinya bahwa kalaupun misalnya dia juga soal sudah berapa hari seperti itu, karena melihat dinamika yang terjadi. Maka ya, ada keputusan yang dibuat seperti itu. Ada artinya itulah yang dibuat. Betul, rakyat sudah karena memang kita lihat dinamika yang politik sehingga mengajukan usulan tersebut. Baru yang terakhir saya mau katakan ngomong saya mau puasa. Mengenai puasa saya bisa bertanggung jawabkan. Itu tidak
apple to apple. Puasa is puasa, Bang Emrus. religius. Ini soal politik, tidak boleh kita campurkan. Namanya analogi itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita Tapi bandingkan supaya sesuatu memudahkan yang pemahaman. apple to apple, Ya, apple to bandingkanlah air dengan air, jangan Bang bandingkan Emrus. air dengan besi. Baik, Bang Emrus, Bang Habib, terima kasih tentunya. Semoga perbincangan kita ini juga menjadi masukan untuk masyarakat sebelum nanti menentukan hak pilihnya. Oke, pas. Sebelum subuh.